Getanyo jabut nganjak sikula. Pangkai akhirat getanyo jabut, sikula bejut pangkai ke donya. Ilme tak tuntun yang sehat tubuh. Indonesia tercinta. Rapai Geleng merupakan kesenian Aceh yang tidak hanya indah dalam penampilan atraksinya, namun selalu menyelipkan pesan moral, baik agama, pendidikan, serta budaya. Inilah yang mendorong Zainun, seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang, mencoba memberikan motivasi kepada siswa-siswi melalui pendekatan seni budaya tarian Rapai Geleng. Zainun sudah belasan tahun mengabdi sebagai guru di SD Negeri 25 Sabang dengan mengajarkan seni serta mata pelajaran lainnya. Sebagai guru yang bertugas memberikan motivasi dan semangat bagi anak-anak didiknya, Zainun mencoba menciptakan syair berisikan pesan dan motivasi agar anak-anak di ujung Nusantara ini jangan pernah putus asa dalam belajar dan menggapai cita-cita. Syair yang ditulis tersebut disampaikan dalam pelajaran kesenian Rapai Geleng. Anak-anak sangat menyenangkan. Ya, contoh salah satu Rapai. Rapai adalah kebudayaan tradisional Aceh. Yaitu anak-anak bisa memahami apa itu kesenian Rapai, cara memukul dan menyanyikan, dan ke depan dia bisa meneruskan cita-cita bangsa melalui kesenian Rapai. Diakui kesenian Aceh umumnya tidak hanya menampilkan atraksi semata, namun juga banyak hal yang dapat diambil makna dari tarian tersebut. Zainun menuturkan, seperti halnya Smong, sebuah kesenian dari Kabupaten Semelu yang berisikan tentang pesan bencana. Menceritakan bahwa masyarakat harus menyelamatkan diri ke gunung bila merasakan gempa kuat, karena setelah itu akan disusul tsunami. Ini sudah terbukti pada tahun 2004 lalu, di mana saat tsunami menghantam daratan Aceh, masyarakat Semelu tidak menjadi korban karena sempat menyelamatkan diri ke gunung. Selain itu, Doda Idi, lantunan syair yang dinyanyikan saat mengayunkan bayi berisi tentang pesan agar bayi yang akan tumbuh menjadi seorang dewasa agar selalu mengingat ajaran agama dan nasihat orang tua, sehingga menjadi orang yang memiliki iman yang kokoh dalam menjalani kehidupan. Itulah sebagian pesan-pesan moral yang selalu diselipkan dalam sebuah kesenian di masyarakat Aceh. Zainun sendiri yakin bahwa pesan moral yang ia ciptakan ini mampu tertanam di benak para siswanya.
Meski mentari terlambat muncul di sini, namun tidak mengurangi semangat anak-anak untuk meraih cita-citanya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat secara dekat bagaimana anak-anak yang bersekolah di ujung Nusantara ini, tepatnya di SD Negeri 25 Sabang. Untuk menuju ke Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang, saya harus menempuh perjalanan sejauh 23 km dari pusat kota Sabang. Jalan yang berbukit dan dikelilingi hutan lebat ini membuat rasa penasaran saya semakin tinggi bagaimana anak-anak yang menempuh pendidikan di daerah paling ujung Indonesia. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 1 jam, akhirnya saya tiba di SD Negeri 25 Sabang. Ya, inilah wajah Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang. Sekolah yang berada di lereng gunung serta hutan lebat memberikan suasana yang berbeda dengan sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Saya pun menuju ke ruang Kepala Sekolah SD Negeri 25 Sabang. Ketika saya masuk halaman SD Negeri 25 Sabang, suasana ternyata sangat berbeda dengan apa yang ada di benak saya. Sekolah yang bersih, indah, dan bangunan yang tertata terlihat di sekolah paling ujung di Pulau West Sabang. Tidak tampak bangunan yang rusak, semuanya terlihat seperti layaknya sebuah sekolah di perkotaan. Saya pun semakin penasaran bagaimana aktivitas pembelajaran para siswa SD Negeri 25 Sabang. Azhari bercerita bahwa sekolah yang ia pimpin ini adalah sekolah dasar paling ujung. Tidak ada sekolah lagi setelah sekolahnya. Setelah sekolahnya maka hanya ada jalan menuju ke Tugu Kilometer 0 dan kawasan wisata Ibuh. Sekolah yang didirikan sejak tahun 1970 ini sudah mendidik anak-anak kampung Ibuh dan sekitarnya. Dirinya pun tidak pernah lelah memberikan dan mendorong agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan berkualitas, yaitu dengan guru diharuskan mencari bahan pelajaran tambahan di internet. Azhari tidak menginginkan siswa dan siswi SD Negeri 25 Sabang ketinggalan akan ilmu pengetahuan. Meski berada jauh dari pusat kota Sabang dan di ujung Nusantara, namun anak-anak ini harus terus belajar dan mendapatkan pendidikan yang baik. Memang ini SD yang paling ujung, yang letaknya posisinya di Kampung Ibuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yaitu ujung paling barat Indonesia. Ini memang salah satu sekolah yang paling ujung, tidak ada lagi sekolah setelah ini. Nah, semua anak kita belajar dalam hal ini karena materi yang kita ajarkan sesuai dengan yang ada di kota-kota lain ataupun di tempat lain, sehingga anak materi yang kita ajarkan oleh guru kita ini, kurikulum yang kita ajarkan sama seluruh Indonesia, tidak ada bedanya. Sehingga semangat anak-anak kita juga dalam belajar juga sangat bermotivasi, apalagi sekolah kita ini berada di tempat wisata, sehingga semangat untuk belajar di sini tidak ada tidak ada kendor, kita katakan malah lebih giat lagi, terutama dalam belajar tentang bahasa-bahasa asing. Di sekolah ini dirinya sudah menetapkan sejumlah muatan lokal atau pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi daerah, diantaranya pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, serta kesenian monolog yaitu Rapai Geleng. Ini sangat beralasan mengingat sekolah ini berada di daerah wisata yaitu Ibuh dan Kilometer 0, di mana anak-anak ini setidaknya dapat berbicara bahasa Inggris dan bahasa Arab bila bertemu wisatawan yang sedang berkunjung ke wisata Ibuh dan Kilometer 0.
Sementara untuk Rapai Gele merupakan bagian dari atraksi budaya Aceh, di mana saat dibutuhkan, maka anak-anak ini juga siap tampil untuk menghibur wisatawan domestik maupun mancanegara. Azari juga menuturkan di sekolah ini terdapat siswa blasteran atau dengan kata lain orang tuanya melakukan perkawinan antar dua negara. Maka sekolah ini juga tidak pernah membedakan dalam penerima siswa yang ingin bersekolah di sini. Proses pembelajaran yang dimulai sejak pukul 7.30 WIB hingga pukul 12.35 WIB menjadi keseharian aktivitas para siswa dan siswi. Anak-anak Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang terlihat sangat serius mengikuti pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini disebabkan sarana olahraga juga mendapatkan perhatian oleh sekolah dan dinas pendidikan. Tak jauh dari sekolah ini terdapat lapangan olahraga yang biasanya digunakan para siswa dalam mengikuti pembelajaran olahraga. Suasana sekolah ini mendapatkan perhatian tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat kampung. Dengan jumlah siswa 149 orang serta 18 orang tenaga pengajar, SD Negeri 25 Sabang menjadi sekolah yang dituju oleh warga kampung Ibuh Sabang. Sekolah ini menjadi harapan bagi orang tua siswa agar anak-anaknya mampu menempuh pendidikan yang lebih baik dibandingkan orang tuanya. Selain itu juga tidak ada sekolah lain setingkat SD di kawasan tersebut. Bila sekolah di kota besar ingin memberikan pembelajaran di alam terbuka atau langsung mengenal alam, maka para guru harus mencari lokasi alam tersebut. Berbeda dengan anak-anak SD Negeri 25 Sabang yang berada di kawasan wisata pantai dan lautnya, sering memanfaatkan keindahan lautnya dengan langsung belajar dengan alam. Ini sering dilakukan anak-anak, terutama siswa dan siswi SD Negeri 25 Sabang yang menghabiskan waktu di sore harinya dengan berenang dan menyelam. Para siswa ini terlihat sangat asik berenang dan menyelam di kawasan wisata terkenal Sabang, yaitu Pulau Robiah, di mana di dasar laut ini terdapat ikan dan terumbu karang yang menarik untuk dilihat. Tak jarang anak-anak ini menyelam sambil bermain di dasar laut dan mengamati keindahan sejumlah ikan yang menghampirinya. Ya, alam bawah laut Pulau Robiah selalu menjadi incaran bagi pencinta diving ataupun snorkeling. Matahari mulai terbenam. Aktivitas keseharian anak-anak SD Negeri 25 Sabang tidak berhenti begitu saja. Usai maghrib, anak-anak SD Negeri 25 Sabang umumnya mengisi waktu di malam hari dengan mengaji atau membaca kitab kuning di Menasah yang tak jauh dari rumahnya. Anak-anak yang berada di kelas 5 dan 6 umumnya sudah mulai belajar membaca kitab kuning yang dituntun oleh Ustadz. Sementara anak-anak kelas 1 hingga kelas 4 membaca Al-Quran. Orang tua di kampung Ibuh memang mengharuskan anak-anaknya mampu membaca Al-Quran dan memperkuat akidah keislamannya. Ketahuilah olehmu, hai talib, bahwasanya apabila akil baliklah seorang anak Adam, niscaya dituntut. Ini sangat beralasan mengingat Ibuh yang menjadi kawasan wisata rentan terjadinya pendangkalan akidah maupun bergesernya moral, sehingga sudah menjadi kewajiban orang tua menjaga akidah anak-anaknya melalui ajaran agama. Amma yatasaalun anin naba'il azim wa banaina
nawmakum subata. وجعلنا نومكم سباتا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Mengaji dan membaca Al-Quran juga umumnya dilaksanakan di daerah lain di Nusantara. Namun bagi anak-anak di SD Negeri 25 Sabang, Gampung Ibuh ini juga menghafal nama-nama Nabi melalui syair bahasa Aceh. Lantunan syair dalam bahasa Aceh tersebut dinilai lebih efektif dalam menghafal nama-nama Nabi. Di sisi lain, juga terus melestarikan bahasa daerah. Selain itu mudah diingat makna yang tersirat lainnya. Makna yang tersirat lainnya adalah budaya kacihan tidak pernah ditinggalkan dalam kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam unsur pendidikan maupun agama. Dukungan dan motivasi tidak hanya diberikan oleh Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang, namun juga masyarakat Gampung Ibuh terus memberikan komitmen agar anak-anak di kampung ini tetap berpendidikan dan juga menggapai cita-citanya. Gampung Ibuh, Kecamatan Sukakarya adalah kampung di mana SD Negeri 25 Sabang bernaung. Masyarakat kampung ini umumnya berprofesi sebagai pemandu wisata maupun nelayan serta berkebun. Ada kearifan lokal yang hingga kini masih dijalankan warga kampung tersebut. Salah satunya adalah anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun dilarang bekerja di lokasi wisata maupun di kebun. Ini beralasan mengingat warga ingin anak-anak Gampung Ibuh Sabang harus memiliki pendidikan yang lebih baik daripada orang tuanya. Cukup proaktif para orang tua mendukung anak-anaknya untuk berpendidikan, dan anak-anak itu sendiri sangat kreatif dalam melanjutkan pendidikan mereka, dan mereka juga menyukai sekolahnya, dan mereka selalu bergembira dalam sekolah. Dan orang tua, tokoh masyarakat juga sangat mendukung dan memberi harapan kepada anak-anak agar mereka punya keinginan untuk lebih semangat dalam menempuh pendidikan. Apapun yang kendala-kendala, kami sama-sama memikirkan demi anak-anak kami dalam kancah pendidikan. Harapan besar warga Gampung Ibuh untuk mendorong generasi muda lebih baik sangat beralasan, mengingat sebagai kawasan kepulauan, maka banyak daerah lain di luar Sabang yang membuat anak-anak tak ingin melanjutkan pendidikan dan hanya menunggu kesempatan kerja. Pulau W Sabang sebagai kawasan wisata yang diprediksi akan terus berkembang, bukan tak mungkin ke depan akan bermunculan sejumlah usaha baru yang membutuhkan tenaga kerja yang handal dan profesional. Dengan daerah yang semakin terbuka, maka juga mendorong para pencari kerja daerah lain masuk dan mencari pekerjaan di kawasan Sabang. Berbicara pariwisata di Pulau W Sabang, memang sudah banyak masyarakat Indonesia, terutama wisatawan yang kenal salah satu kawasan wisata, yaitu Ibuh. Ya, Ibuh adalah kawasan wisata yang sudah terkenal di seluruh Indonesia hingga mancanegara. Tak heran bagi wisatawan yang datang ke Pulau W Sabang selalu menempatkan Ibuh sebagai destinasi pertama yang wajib dikunjungi. Di Gampung Ibuh memang terdapat sejumlah panorama alam yang tak kalah indahnya dengan yang ada di daerah lain di Indonesia maupun mancanegara. Pantai pasir putih yang terbentang di hampir seluruh sudut kampung ini membuat indahnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di Aceh. Di Ibuh juga terdapat satu pulau, yaitu Rubiah, yang terletak tak jauh dari daratan Ibuh. Untuk menuju ke sana hanya membutuhkan waktu 15 menit dengan menggunakan speedboat yang sudah disediakan oleh warga masyarakat Ibuh. Bahkan wisatawan yang hendak melihat keindahan laut tanpa harus menyelam
juga dapat menggunakan perahu kaca seakan kita berada di akuarium di tengah laut. Di sisi lain, bila ingin langsung menyentuh ikan, Anda dapat diving maupun snorkeling. Wisatawan tidak perlu khawatir karena di kampung wisata ini juga sudah menyediakan alat-alat snorkeling maupun diving. Anda dapat menyewa sekalian boat yang akan membawa Anda ke tengah laut. Kawasan Iboh ini memang selalu membuat kita tidak ingin berpindah ke lokasi lain, karena panorama laut birunya dengan semilir angin membuat kita tetap nyaman. Sepanjang kampung ini juga terdapat lokasi homestay ataupun wisma untuk menikmati keindahan alam di Pulau Weh Sabang. Bahkan setiap musim liburan panjang, kawasan Iboh selalu ramai dengan wisatawan baik lokal hingga mancanegara. Pemerintah Provinsi Aceh terus mendorong agar pariwisata di Pulau Weh Sabang menjadi salah satu destinasi unggulan provinsi paling ujung di Nusantara ini. Ramainya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sabang membuat seluruh roda perekonomian warga bergerak. Warga Iboh yang langsung berada di lokasi wisata juga sangat bersyukur karena lokasi ini memberikan penghasilan bagi ekonomi keluarga mereka. Maka tak heran jika warga kampung Iboh, di mana SD 25 Sabang Bernaung tetap menggantungkan hidupnya di sektor wisata. Adanya komitmen menjaga keindahan laut, maka akan berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan yang pada akhirnya mampu menambah pendapatan asli daerah. Bahkan pemerintah kota Sabang menyisihkan pendapatan asli daerah tersebut bagi kemajuan dunia pendidikan. Salah satu adalah pemberian beasiswa bagi siswa SD hingga SMA sebesar Rp2 juta per orang per tahun. Ini membuktikan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi ujung tombak untuk menghasilkan generasi yang berkualitas agar daerah kepulauan mampu berdiri sejajar dengan daerah lain di daratan. Perhatian terhadap wilayah kepulauan terlebih dunia pendidikan juga ditunjukkan oleh pemerintah, baik pusat hingga daerah. Bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2015 berkunjung ke kilometer 0 Sabang, yang tak lain ujung Nusantara, dengan menggelorakan semangat kerja bergotong royong untuk seluruh pejabat hingga rakyat Indonesia. Kunjungan Presiden ini juga mempunyai makna yang sangat dalam terhadap Pulau Weh Sabang, karena perubahan dimulai di ujung Nusantara. Ini menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak di kawasan Pulau Weh Sabang, terutama kampung Iboh, untuk terus belajar serta jangan pernah putus asa dalam belajar dan mewujudkan impian. Tidak ada yang tidak mungkin bila kita rajin belajar dan terus berdoa. Inilah ujung Indonesia, namun semangat anak-anak di Pulau Weh Sabang tetap tinggi untuk meraih atau menggapai cita-cita mereka. Sarana pendidikan di Pulau Weh Sabang juga sudah lebih baik dibandingkan terdahulu.